Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Tini Faradila, NIM F1C220023 di Matematika. Di sini saya akan menjelaskan video tentang uji MANOVA dengan software JASP. Nah, untuk informasi datanya yaitu data yang digunakan dalam studi ini diambil dari studi yang lebih besar oleh Dr. Stanley Jacobs dan Mr. Ronald Harris di Universitas Pittsburgh. Untuk menyelidiki perilaku berisiko, siswa diberikan secara acak ketiga perilaku arah yang berbeda yang diketahui sebagai Arnold dan Arnold dan Arnold AA dan Arnold A, yaitu AA. Kemudian Coombs yaitu C dan Coombs tanpa penalti di arah NC. Menggunakan tiga kondisi arah, siswa diberikan dua bentuk paralel ujian yang diberikan di bawah penalti low dan high. Data untuk studi adalah ringkasan pada tabel di bawah ini. Ukuran sampel untuk tiga perlakuan masing-masing yaitu N1 sama dengan 30, N2 sama dengan 28, dan N3 sama dengan 29. Ukuran sampel total adalah N sama dengan 87. Jumlah perlakuan adalah K sama dengan 3, dan jumlah variabel adalah P sama dengan 2 untuk studi. Selanjutnya, untuk mengaplikasikan KJASP, maka bentuk tabelnya harus diubah dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah bentuk tabelnya yang tadi di Word kita ubah dalam bentuk Excel. Kemudian, nah, di sini tabelnya kita ubah dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu ada metode low dan high. Selanjutnya, bentuk tabel ini kita copy, kemudian kita paste di Notepad. Nah, ini adalah kopas dari Excel tadi ke Notepad. Nah, ini adalah yang di Notepad. Nah, tujuannya yaitu untuk menyimpan file ini ke Notepad terlebih dahulu karena JASP tidak bisa membuka file dalam bentuk Excel. Lalu, selanjutnya file di Notepad ini kita save. Kemudian, kita buka file yang ada di Notepad di JASP. Nah, di sini kita klik Open, lalu klik Komputer, lalu klik Dokumen. Nah, selanjutnya kita pilih filenya, lalu kita buka. Nah, data yang muncul di JASP ini sama dengan data yang di Excel. Langsung saja kita uji MANOVA, klik ANOVA, lalu kita pilih MANOVA. Nah, lalu metode ini kita masukkan ke dalam fixed factor. Untuk low kita masukkan ke dalam dependent variable. High juga kita masukkan ke dalam dependent variable. Kemudian, untuk additional option-nya, kita pilih Wilks. Nah, lalu untuk display di sini opsional. Di sini apakah kita ingin menampilkan tabel ANOVA atau tidak. Nah, untuk assumption checks-nya atau uji asumsinya adalah uji homogenitas dan uji normalitas. Nah, berikut adalah hasil MANOVA dan uji asumsi data yang kita miliki. Nah, selanjutnya mari kita lihat hasil dan interpretasinya. Nah, ini adalah salinan MANOVA dari JASP. Nah, untuk hasil dan interpretasinya, yang pertama yaitu ada uji normalitas.
Di sini uji normalitasnya yaitu Wilk test for multivariate normality, di mana nilai P-nya yaitu 0,01. Karena nilai P-nya sama dengan 0,01, di mana kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sesuai dengan kriteria ujinya yaitu uji normalitas jika nilai P kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai P-nya besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas, yaitu box M test for homogeneity of covariance matrix. Di sini nilai P-nya yaitu 0,001. Nah, karena nilai P-nya sama dengan 0,001 kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Kriteria uji untuk uji homogenitas yaitu jika nilai P kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Nah, jika nilai P-nya besar dari 0,05, maka variansi data homogen. Selanjutnya yaitu yang ketiga, uji MANOVA. Di sini MANOVA-nya yaitu Wilk test. Nah, nilai P-nya yaitu 0,001. Nah, karena nilai P-nya sama dengan 0,001 kecil dari 0,05, maka metode AA, N, dan NC berpengaruh signifikan terhadap low dan high. Nah, untuk uji kriteria ujinya yaitu uji MANOVA. Jika nilai P kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara signifikan. Nah, jika nilai P-nya besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang uji MANOVA dengan software JASP. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.